Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita petunjuk melalui kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dan dalam menjalani kehidupan. Saya Ahmad Taufik Hakim dengan NIM 12330303123 akan memaparkan materi tentang kewajiban menegakkan hukum Allah sebagai tugas pada mata kuliah Tafsir Hukum Tata Negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan solusi yang adil dan tepat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya sebagai petunjuk hidup yang harus kita taati. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan beberapa ayat Al-Quran yang akan membahas tentang kewajiban menegakkan hukum Allah, yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 65, serta Quran Surat Al-Maidah ayat 48-49. Pada pembahasan ayat pertama, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa inna taja'um fa asai'in faruduhu ilallahi wa rasulu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu tawila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban yang mutlak. Ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri hanya berlaku jika mereka memimpin berdasarkan syariat Allah. Jika terjadi perselisihan, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ketaatan kepada Allah, Rasul adalah mutlak. Sementara ketaatan kepada pemimpin yang adil bersyarat yaitu selama mereka memimpin sesuai dengan hukum Allah. Ketika terjadi perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi terbaik. Syed Qutb dalam Fijilalil Quran juga menekankan bahwa hukum Allah harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan. Ulil amri yang menyimpang dari hukum Allah tidak berhak untuk ditaati. Kembali kepada Al-Quran, wujud dari iman yang sejati dan jalan keluar dari segala persoalan. Pembahasan selanjutnya ialah tentang ayat kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fala wa rabbika la yuminnati hatta yuhakimuka fima sajaro bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadlaita wa yuslimuna taslima. Yang artinya, mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusanmu dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, iman yang sesungguhnya tidak hanya terwujud dalam keyakinan hati, tetapi juga harus diperlihatkan dalam sikap kita terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Penolakan terhadap keputusan Rasulullah merupakan bukti lemahnya iman. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa penerimaan penuh terhadap hukum Rasulullah. Syed Qutb menekankan bahwa iman sejati terwujud dalam sikap tanpa keberatan terhadap keputusan yang datang dari Rasulullah. Keimanan yang benar adalah keimanan yang total, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu ayat ketiga, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan ila bayna yadayhi minal kitabi
wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalnallahu wa la tattabi ahwahum amma ja'aka minal haq likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj walau sya'allahu laja'alakum min ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima attakum pastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun wa anihkum bainahum bima anjalnallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahjarhum ay yaftinuka am badli ma anjalnallahu ilaik fa in tawallahu fa'lam annama yuridullahu ayyuhsibahum bi badli junubihim fa inna kasiron minan nasi la fasikun, yang artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai penjaga atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Tetapi Allah tidak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahumu kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdaya engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan menjadi pengawas bagi kitab-kitab sebelumnya. Setiap keputusan harus didasarkan pada hukum Allah, karena meninggalkan hukumnya hanya akan menjerumuskan manusia pada kerusakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dan meluruskan kitab sebelumnya, serta menjadi pengawas bagi mereka. Oleh karena itu, keputusan yang tidak berlandaskan wahyu Allah hanya akan mengarah kepada kerusakan. Selanjutnya, Syed Qutb menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan, tetapi harus menjadi sumber utama dalam menempatkan keputusan hukum. Mengabaikan wahyu Allah berarti menyingkirkan keadilan sejati yang hanya bisa datang darinya. Pembahasan ayat-ayat ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban untuk setiap mukmin. Kedua, ketaatan kepada ulil amri hanya berlaku selama mereka memimpin berdasarkan syariat Allah. Ketiga, ketika terjadi perselisihan, jalan keluar yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Keimanan sejati diwujudkan dalam penerimaan total terhadap hukum Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, terakhir Al-Quran harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hidup, bukan hanya sebagai bacaan tetapi juga sebagai sumber hukum yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ayat-ayat ini, kita diingatkan untuk menjadikan hukum Allah sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah hidup kita? Mari kita introspeksi apakah kita telah sepenuhnya menerima hukum Allah dan berusaha menegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan bukan hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga keputusan-keputusan hukum Allah yang kita hadapi. Demikian pembahasan kita mengenai kewajiban menegakkan hukum Allah.
dalam kehidupan berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan 65 serta Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan 49. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Allah dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun kolektif, sehingga tercipta keadilan, perdamaian, dan keberkahan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada kebenaran, pastikan kembali kebenaran itu datang dari Allah, dan jika terdapat kesalahan, pastikan kembali kesalahan itu murni dari diri saya pribadi. Sekian, fattaqullaha mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.